Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu semangat dalam menerima pembelajaran dari matematika SMP Negeri 2 Blora. Bertemu lagi dengan Pak Alif dalam pembelajaran matematika dengan topik kali ini yaitu tentang teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Baiklah, langsung aja kita pelajari bersama-sama dengan Pak Alif. Pengertian teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal dengan teorema Pitagoras. Oke. Pembuktian Pitagoras seperti apa? Pembuktiannya seperti ini. Sobat hitung pasti tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. Oke. Pembuktiannya dari mana? Pembuktiannya itu seperti ini. Untuk pembuktian tentang teorema Pitagoras, jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, seperti ini, A, B, dan C, maka akan berlaku jika A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan itu selalu sama dengan C kuadrat. Jadi sisi penyiku dijumlahkan, dikuadratkan ya, itu akan selalu sama dengan sisi miring dikuadratkan. Oke, dalam teorema yang dikemukakan oleh Pitagoras, sisi C itu adalah sisi miring atau sering disebut hipotenusa. Ingat, sisi miring itu adalah hipotenusa. Selanjutnya, jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A dan luasan persegi dari panjang sisi B itu sama dengan luasan persegi dari panjang sisi C. Jadi ini kita buat persegi, ini kita buat persegi, ini kita buat persegi. Ternyata luas A kuadrat ini kalau ditambah luas B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Ini adalah keajaiban dari teorema Pitagoras, pembuktian dari Pitagoras bahwa luasan sisi-sisi penyiku itu selalu sama luasan sisi yang miring ini tadi. Oke, dengan melihat gambar tersebut, maka luas A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan luas C kuadrat. Itu adalah pembuktian Pitagoras. Jika kalian punya segitiga siku-siku, buatlah sisi persegi, maka akan diperoleh luasnya itu seperti ini. Maka luas sisi penyiku A dan B dijumlahkan itu sama dengan luas sisi miring. Selanjutnya, teorema Pitagoras. Untuk segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa itu selalu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Maka bisa saya tulis yang miring tadi adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu Pitagoras. Dalil Pitagoras dapat diturunkan menjadi seperti ini. Ini ya. Kalau saya ingin mencari A kuadrat bagaimana? Berarti B kuadratnya pindah menjadi min B kuadrat. Kalau ingin mencari B kuadratnya bagaimana? Berarti A kuadratnya pindah menjadi min A kuadrat. Maka bisa ditulis seperti ini. Oke, dalam menentukan persamaan Pitagoras perlu diperhatikan bahwa siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miring. Karena kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ilustrasi. Ini ada A, B, C, segitiga siku-siku di C. Maka berlaku yang miring kuadrat AB kuadrat sama dengan
BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau, ingat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, sisi di depan sudut A itu namanya sisi A. Ini kan sudut A, maka di depannya adalah BC, maka BC ini adalah A. Sisi di depan C, sudut C, maka sebelah sini adalah C kecil. Maka AB ini adalah C kecil. Sisi di depan sudut B, maka AC ini di sisi ini adalah sisi B kecil. Maka ditulis seperti ini. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Oke, sangat mudah. Oke, tadi diperoleh. Oke, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah B kuadrat. Oke, diperoleh BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diperoleh 19 tambah 16. Maka diperoleh 25. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Maka akar 25, 5. Contoh soal berikutnya. AC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena AC yang miring, jika panjang hipotenusa, berarti kan yang miring ini. Yang miring 20 kuadrat sama dengan, ini 4x ya, sisi-sisi penyikunya ya, berarti 4x dikuadratkan ditambah 3x dikuadratkan. Maka diperoleh 400 sama dengan 16. 4 kuadrat 16, x kuadrat, x kuadrat. 3 kuadrat 9, x dikuadratkan, x kuadrat. Maka diperoleh 400 sama dengan 25 x kuadrat. Ini dijumlahkan. Maka 400 dibagi 25, 16. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Akar 16 itu adalah 4. Maka x-nya diperoleh 4. Contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Ini sisi penyiku 5 sama 12. Sisi miringnya adalah C. Maka bisa ditulis 5 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat sama dengan yang miring. Ya, sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144 dijumlahkan 169 kuadrat pindah menjadi akar. Maka akar 169 adalah 13. Soal yang kedua, oke. Mencari sisi yang tidak miring, yaitu A, seperti ini. Sisi miring di depan siku-siku itu adalah sisi miring, maka sisi miringnya adalah 2,9. Berarti A kuadrat ditambah 2,1 kuadrat sama dengan yang miring kuadrat. Sehingga diperoleh A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan 8,41. A kuadrat ini 4,41 pindah ruas menjadi negatif. Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan 4. Maka A sama dengan 2. Dari mana 2? Akar dari 4. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Oke, soal berikutnya sudah dalam aplikasi lain. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita disuruh mencari sisi BC. BC yang miring ini ya, maka kita tarik garis bantu merah, maka menjadi seperti ini. Ya, berarti diperoleh garis merah ini adalah 15. Nah, dari sini sampai sini tadi kan 33. Sedangkan ini 25. Berarti sisi yang ini berapa? Sisi EB ini berarti 33 dikurangi 25. Maka diperoleh 8 cm. Berarti ini 15, EB 8. Mencari yang miring gampang. Maka kita tinggal kerjakan. Berarti BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Yang miring berarti BC ya tadi ya. Berarti 225 tambah 64, 289. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Berarti akar 289 sama dengan 17. Sehingga diperoleh panjang BC adalah 17 cm. Berikutnya, hubungan teorema Pythagoras dengan segitiga sama kaki. Nih, ini teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras di sini siku-siku 90 derajat. Oke. Berarti kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, mohon maaf ini salah penulisan. Harusnya C kuadrat karena ini yang miring ini C.
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Mohon nanti diralat dalam penulisannya nak ya. Ini adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Oke. Sama kaki artinya jika A dan B sama, mencari C itu rumusnya adalah A dikali akar 2. Misal ini, karena siku-siku sama kaki. Kalau di sini 2, di sini 2, maka yang miring adalah 2 akar 2. Kalau kakinya ini A5, B5, maka yang miring 5 akar 2. Kalau A10, B10, maka yang miring 10 akar 2. Gampang sekali, tinggal menambahi akar 2. Seperti contoh ini. Contoh kalau segitiganya itu sama kaki. Kakinya X dan X, maka yang miring adalah X akar 2. Karena tadi yang miring itu adalah 80 cm, maka X akar 2 sama dengan 80. Maka X sama dengan 80 dibagi akar 2. Karena di sini penyebutnya akar 2, maka harus dikalikan dengan akar 2 kali akar 2. 80 kali akar 2, 80 akar 2, akar 2 kali akar 2 itu 2. Maka 80 dibagi 2, 40. Sehingga X-nya adalah 40 akar 2. Oke, sekarang kita ke indikator berikutnya, nak. Menentukan jarak 2 titik koordinat dengan Pitagoras. Menentukan jarak 2 titik koordinat dengan Pitagoras itu sangat mudah. Caranya, kalau ada titik A dan B, mencari jaraknya dari A dan B ini bagaimana? A punya koordinat XA, YA. B punya koordinat XB, YB. Caranya seperti ini. Jarak A ke B sama dengan akar. Jadi XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan. Boleh ditulis akar XA kurangi XB dikuadratkan ditambah YA kurangi YB kuadratkan. Gitu juga boleh. Jelas ya nak, jarak 2 titik. Karena dulu semester 1 kita sudah belajar tentang koordinat. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan triple Pitagorasnya. Oke, jadi seperti ini. Kita mencari ini segitiganya, segitiga apa, caranya seperti ini. Sekarang kita menentukan sudut dulu. Sebelum menentukan itu segitiga tumpul, lancip, atau segitiga siku-siku. Jika, seperti ini, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena ini A kuadrat sama dengan, berarti kan ini jumlah itu artinya sisi penyiku. Berarti yang miring itu A. Maka segitiga ABC tersebut siku-sikunya di A. Kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, berarti yang miring itu adalah yang B kuadrat. Maka sisi sudut siku-sikunya itu ada di B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka sisi miringnya adalah C, maka siku-sikunya ada di C. Jelas ya? Kalau misalkan di sini jika ada M kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah L kuadrat, maka siku-sikunya di mana? Siku-sikunya ada di M. Oke, selanjutnya dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pitagoras, kita dapat menentukan segitiga itu lancip atau tumpul. Oke, kalau misalkan seperti ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti sisi miringnya kan A. Ini kok sama dengan sisi yang lain diperoleh, maka segitiga tersebut adalah siku-siku. Jika sisi yang miring dikuadratkan itu lebih besar dibandingkan sisi yang lain dikuadratkan, ini jumlah ya. Ini kok lebih besar yang sisi miring dikuadratkan, maka segitiganya itu tumpul. Jika sisi yang miring tadi dikuadratkan lebih kecil dari sisi yang lain dikuadratkan, dijumlahkan, maka jenis segitiga tersebut adalah lancip. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau A kuadrat ini ditambah B kuadrat ini lebih besar dibandingkan C kuadrat. Jika
dibandingkan yang miring, maka itu segitiga apa? Lancip. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat ini itu sama dengan, maka jenis segitiganya adalah siku-siku. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat itu kok lebih kecil dibandingkan yang miring ini, dikuadratkan, maka jenis segitiganya adalah tumpul. Seperti itu. Contoh soal. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5, 7, dan 8 cm. Ini segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku. Caranya gampang. Yang paling panjang adalah 8 cm. Berarti kita tulis seperti ini. Yang paling panjang 8 cm berarti kita misalkan A, B, C. Berarti yang paling panjang A, 8 cm. Berarti A kuadrat, 8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian kita memperoleh B kuadrat tambah C kuadrat. B kuadratnya 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka diperoleh 49 tambah 25. Diperoleh 74. Kita bandingkan. Yang miring dikuadratkan 64. Sedangkan jumlah sisi yang lain tadi adalah 74. Kita bandingkan lebih besar yang mana? Lebih besar yang jumlah sisi yang lain. Maka di sini adalah segitiga lancip. Karena A kuadrat lebih kecil daripada B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah lancip. Sekarang kita menggunakan indikator yang kedua, mempelajari indikator yang kedua, perbandingan sisi segitiga, siku-siku dengan sudut. Ini ya, 90 derajat, kalau sudutnya sama 45, berarti ini adalah segitiga sama kaki, seperti tadi. X, maka yang miring adalah X akar 2. Kalau sudutnya 30 sama 60, ini kan siku-siku 90 derajat, maka perbandingannya adalah 2 akar 3 sama 1. Yang di depan 30 itu 1, di depan 92, di depan 60 akar 3. Kita pelajari aja contoh soalnya langsung. Seperti ini ya, ini ada kakinya sama. Ada tambah merah ini. Sudutnya 45, maka di sini 45. Berarti kalau sudah diketahui KL. KL di sini apa? 8. Berarti ini 8, ini 8. Seperti prinsip tadi, segitiga sama kaki, maka yang miring adalah tinggal nambahi akar 2. 8 akar 2. Gitu ya. Atau secara proses kita bandingkan KL banding LM. Berarti KL dibanding dengan LM itu sama dengan, ini itu perbandingannya 1. Kalau segitiga sama kaki, siku-siku, ini perbandingannya adalah yang sama itu ini 1, berarti ini 1. Yang miring ini adalah akar 2. Berarti ini 1 diperoleh dari mana perbandingannya? Sisi ini 1, yang miring itu akar 2. 8 banding LM sama dengan 1 banding akar 2, diperoleh perkalian silang ya. 1 kali LM, 8 kali akar 2, sehingga diperoleh 8 akar 2. Nih, roda Theodorus. Ini, jadi seperti ini. Ini segitiga sama kaki. Ini 1, berarti ini 1. Maka diperoleh 1 akar 2. Atau ditulis akar 2. Ini nanti roda Theodorus ini akan bertambah, nak. Dari sini 1, akar 2, di sini berarti akar 3, akar 4, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 9, akar 10, akar 11, akar 12 ini. Ya, berarti kalau ini sisi-sisinya semua 1 ya, harus sama ya. Berarti sisi yang ini itu adalah akar 1, 1. Akar 2 tetap, di sini akar 3, terus yang di sini akar 4 berarti 2. Di sini nanti akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 9 berarti 3, akar 10, akar 11, akar 12. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita sekarang ke contoh sudutnya berbeda. Ini siku-siku berarti 90, ini 60 derajat, berarti di sini 30 derajat. Ingat, tadi kita sudah punya perbandingan ya. Di depan 60 derajat itu akar 3, di depan 30 derajat itu 1, di depan 90 derajat itu 2. Ingat, di depan 90 derajat berarti di sini 2, di depan 30 derajat berarti yang di sini 1,
Di depan 60 derajat berarti yang di sini adalah 60. Di depan 60 derajat berarti di sini akar 3, maaf. Sehingga QR banding PQ. Ini kan QR-nya udah diketahui. Mencari PQ berarti yang diketahui dibanding yang ditanya. QR banding PQ sama dengan QR. QR kan tadi ini di depan 90 derajat itu 2. Terus PQ di depan 30 derajat, karena di sini siku-siku, di sini 60, berarti yang di sini 30. Sisi di depan 30 derajat itu adalah 1. Berarti perbandingannya 2 banding 1. 8 banding PQ sama dengan 2 banding 1. Berarti kita kalikan 2 kali PQ sama dengan 1 kali 8. Diperoleh 4. Sekarang kita mencari lagi. Ini yang ditanyakan, yang diketahui QR. Kita balik juga nggak masalah. Yang ditanya banding yang diketahui, yang ditanya itu kan PR. PR ini di depan 60. Di depan 60 derajat itu akar 3. QR tadi di depan 90 derajat itu 2. Maka PR banding 8 sama dengan akar 3 banding 2. Berarti ini ya, PR kali 2 sama dengan 8 kali akar 3. Sehingga diperoleh 4 akar 3. Contoh berikutnya lebih variatif ya soalnya, karena ada 2 sisi yang sama, ada 2 sudut yang berbeda. Oke, berarti di sini karena di sini siku-siku, di sini 45, otomatis yang sudut ini 45 ya. Ini karena sama kaki. Oke. Ini berarti nanti bisa diketahui. Berarti kalau di sini 10, ini 10, berarti yang miring 10 akar 2. Nah, tapi di sini siku-siku, ini 30, berarti segitiga yang besar ini sudutnya, ini 30, berarti yang ini adalah 60. Ya, berarti karena AB ini di depan 30, di depan 30 itu 1, AD ini di depan 90, karena di depan 90 tadi adalah 2, berarti perbandingannya ini. AB banding AD sama dengan 1 banding 2. AB yang ditanya dibanding yang diketahui 24 akar 2 sama dengan 1 banding 2 diperoleh ini. Maka AB sama dengan 12 akar 2. Karena yang ditanyakan AC. Karena yang ditanyakan AC yang miring ini ya, maka kita bandingkan AB banding AC sama dengan ya. Karena di sini AB tadi udah ketemu 12 akar 2. Berarti di sini kan 12 akar 2. Sepertinya mudah. Kalau ini 12 akar 2, ini 12 akar 2, berarti yang miring adalah 12 akar 2, tinggal nambahin akar 2. Ya. Atau kita pakai perbandingan aja. AB banding AC. AB banding AC karena sudutnya 45, di depan 45 derajat itu 1, di depan siku-siku itu akar 2 perbandingannya. Maka AB diperoleh 12 akar 2 banding AC sama dengan 1 banding akar 2. Operasionalnya dikalikan silang, maka diperoleh 24. Kok bisa 24 dari mana? Akar 2 kali akar 2 kan 2. Maka 12 kali 2, 24. Oke, triple Pythagoras. Yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Seperti ini. Ini kan 3, 4, 5. Ini dikatakan Pythagoras kenapa? Karena 5 kuadrat 25 itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Tadi 5 kuadrat kan 25. Karena sama berarti triple Pythagoras. Ini ada triple Pythagoras, bisa kalian hafalkan biar cepat. Maknanya apa? Maknanya seperti ini. Kalau ada 3, 4, berarti yang 1, 5. Berarti kalian nggak usah hitung. Kalau ada 4 dan 5, berarti sisi yang lain adalah 3. Kalau ada 3 dan 5, berarti sisi yang lain 4. Kalau kalian hafal, kalian nggak usah menghitung Pythagorasnya. Ini juga Pythagoras 8, 6, 10. Kalau ada 6 berarti yang 6 sama 10 berarti yang 1 8. Kalau ada 8 sama 6 berarti yang 1 10. Ada
5, 12, 13 itu juga Pitagoras. Kalau ada 5 sama 12 berarti sisi yang lain 13. Kalau ada 12 sama 13 berarti sisi yang lain 5. Seperti itu. Nah ini Pitagoras yang lain perlu kalian ingat atau perlu kalian hafalkan biar kalian tahu. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 8, 15, 17. 12, 16, 20. 7, 24, 25. 2, 10, 24, 26. 21, 20, 29. 16, 30, 34. 9, 40, 41. Ini semua bilangan Pitagoras. Jadi kalian saya harapkan hafal bilangan-bilangan ini. Berikutnya, ini juga ada contoh-contoh angka Pitagoras tapi lengkap. Ini yang saya tuliskan lebih lengkap, ya. Oke. Kalau ada 3, 4 berarti yang 1, 5 ini jadi ada 3, 4, 5, 8, 15, 17. Nah, ini adalah semua bilangan Pitagoras. Bisa kalian hafalkan. Latihan soal, ya. Oke. Ada soal yang pertama, sisi segitiga ABC siku-sikunya ada di A. Maka BC ini sisi miring. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, hitunglah BC. Berarti AB tadi 3, AC 4, sehingga diperoleh 9 tambah 16, 25. Kuadrat pindah ruas jadi akar, sehingga diperoleh akar 25 sama dengan 5. Panjang BC-nya adalah 5. Segitiga ABC siku-siku di A diketahui panjang sisi miring. Panjang sisi miringnya 10, kemudian AB-nya 6. Panjang sisi AC berapa? Gampang. Berarti kita peroleh seperti ini. Pindah ruas, 36 jadi negatif ya, pindah ruas ini ya. Maka diperoleh 64. Maka AC akar 64 diperoleh 8. Soal yang ketiga. Oke. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8, 7, 12. Berarti yang paling panjang 12 ya. Berarti 12 dikuadratkan 44. Nanti kita bandingkan sisi yang lain. B kuadrat ditambah C kuadrat kita peroleh 49 tambah 64 berarti 113. Kita bandingkan, ternyata A kuadrat itu lebih besar dibandingkan sisi penyiku yang lain, dijumlahkan, dikuadratkan. Berarti segitiganya adalah tumpul. Penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Banyak soal baik dalam matematika dan fisika yang menyelesaikan perlu menggunakan Pitagoras. Contoh soal Pitagoras, tentukan diagonal ruang dari balok. Panjang 3, lebar 4, tinggi 5. Untuk menentukan panjang diagonal ruang balok tersebut, mau tidak mau kita harus menggunakan Pitagoras. Diagonal bidang itu ini yang sisi miring. Sedangkan diagonal ruang berarti diagonal bidang ditambah sisi tingginya ini. Sehingga diperoleh 5 akar 10. Oke, itulah penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita tentang Pitagoras. Semoga apa yang dijelaskan Pak Alif bermanfaat buat kalian. Dari belum mengerti menjadi mengerti, dari yang belum paham menjadi paham. Kalau misalkan kalian belum paham, ulangi menonton video ini, ulangi dan ulangi sampai kalian paham. Saya yakin pasti kalian bisa. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.